halo, udah kedengaran nggak? Halo, Sangat jelas, sangat jelas sekali. halo, udah jelas? Suaraku jelas juga kan, Mas? Udah jelas, udah jelas. Tunggu ya, kayaknya kurang bagus posisinya ya. Iya, nggak apa-apa. Mesti dinaikin dulu. Kita atur lagi. Tunggu bentar ya. Halo, Jelas sih di sini. Suaraku jelas nggak, Mas? Aku khawatir. uh, udah jelas kok, udah jelas. Udah oke begini atau posisinya? Kayaknya dibikin yang kayak sejajar gini kameranya, bisa nggak, Mas? Yang kayak kamera sama Mas tuh sejajar gini loh. Itu kayak agak gitu. Apa mungkin tepat dulu? Oh iya. Nah. Tunggu bentar ya, kalau gitu mesti dinaikin lagi. Oke. Mas agak kameranya ke sini dikit. Ke kanan ya? Kanan, bener. Kayak gini? Biar di tengah posisinya, Mas. Ade di tengah. Oh. Dikit lagi, Mas Ade. Dikit lagi kanan kamera. Kanan dikit lagi ya? Oke. Udah keren, Mas. Oke. Masih. Headroom, Mas. Atasnya. Apa? Atasnya terlalu luas. Headroom-nya di atas kepala. Segini. Oh, kayak gini ya? Mesti tinggiin? Itu terlalu luas. Terlalu luas. Berarti aku maju. Betul. Oh, oke. Itu sekarang kameranya ke kanan lagi. Ke kanan lagi ya? Kameranya terus. Kameranya geser ke kanan. Stop. Oh, tunggu bentar. Udah kayak gini? Oke, siap, duduk. Nah, itu jadi. Makasih, Mas. Oke, sama-sama, Mas. Makasih banyak loh, Mas Ade, dadakan banget, tapi langsung. Jadi, Mas Iya, nggak apa-apa. 30 menit. Nanti ada 3 segmen 1, segmen 2, segmen 3 gitu. Terus, Oke. nanti aku yang ini, jadi ketika break kapan, jadi mungkin ketika kita ngobrol, mungkin aku agak akan memotong jika sudah waktu yang untuk break kayak gitu-gitu. Terus kita ngobrol seputar bagaimana bekerja di sana, tantangannya kayak gitu-gitu sih. Mungkin berbagi tips juga bagaimana bisa bekerja di sana kayak gitu. Usahakan Mas Ade. Halo. Iya, usahakan Mas Ade di tengah-tengahnya. Oh, di tengah-tengah ya, berarti. Spasi kanan kiri ini luasnya sama. Oh, oke. Tunggu bentar ya. Gini ya? Iya. Soalnya tadi bergerak, jadi... Ini kemana? Gak apa-apa, Bapak. Dicopot aja udah. Full. Aku udah tahu pasti bakal lupa, jadi aku ingatkan. Yuk. Ini apa? 3, 2, 1, action. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bekerja di luar negeri tentu menjadi impian banyak orang. Iming-iming gaji yang besar, image juga semakin wah mungkin di lingkungan, dan banyak hal. Tentu banyak cara juga bisa dilakukan untuk terus mengasah kemampuan diri dan juga memiliki tekad serta berusaha dan juga berdoa agar bisa semuanya terwujud. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bekerja di luar negeri tentu menjadi impian banyak orang. Iming-iming gaji yang besar, image juga semakin wah mungkin di lingkungan, dan banyak hal. Tentu banyak cara juga bisa dilakukan untuk terus mengasah kemampuan diri dan juga memiliki tekad serta berusaha dan juga berdoa agar bisa semuanya terwujud. Tetapi bukan itu saja, selain iming-iming gaji dan juga image yang bagus, ternyata banyak juga tantangan-tantangan yang harus dilalui. Saat ini saya akan bersama sahabat saya yang saat ini sedang bekerja di Shanghai, China. Kita akan ngobrol bagaimana peluang bekerja di sana, tantangan dan juga cerita-ceritanya. Dia adalah Mas Ade. Langsung ngobrol dengan dia sesaat lagi pemirsa melalui aplikasi Zoom. Bersama saya Putri Rahmadani, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam dari negeri tirai bambu. Bangga Magelang berikan solusi
Ruang rembuknya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Seperti yang apa saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya. Dia adalah Mas Ade Andi Lim. Dari namanya ini kayak ke Chinese gitu ya, tapi ternyata dia adalah orang Indonesia asli Makassar. Kita langsung ngobrol melalui aplikasi Zoom. Halo Mas Ade, apa kabar? Halo Mbak Putri. Iya, baik-baik aja nih. Sekarang lagi di Shanghai. Iya, ini terakhir kita ketemu kayaknya tahun lalu ya, kayak akhir tahun banget gitu kan? Iya, kayaknya sih Desember tahun lalu ya, sebelum COVID-19 itu, ketika Mbak Putrinya masih di Shanghai. Kita sempat ngobrol dan juga sempat makan bersama. Mungkin ada banyak cerita yang akhirnya kita tidak sempat menyambung karena belum sempat ketemu lagi ya kan Mas Ade. Gimana Mas Ade kabarnya di Shanghai dan juga kabar Mas Ade bekerja di Shanghai saat ini? Iya, kalau saat ini di Shanghai udah bisa bilang udah normal kembali sih, Mbak Putri. Jadi kan sebelumnya kalau di Shanghai ini kita lebih duluan ya kena COVID-nya itu yang pas deket-deket pas Chinese New Year itu sekitar bulan Februari. Terus sekitar 2 bulanan kita kayak working from home. Tapi setelah mulai dari awal April itu udah bisa dibilang back to normal. Jadi semuanya udah kembali masuk ke office. Dan sekarang udah bisa dibilang udah hampir 100% udah normal kembali sih kehidupan di sini. Oke. Iya. Jadi memang sempat harus beradaptasi dengan keadaan atau working from home ya. Terus juga dibatasi segala kegiatan gitu. Itu cuma 2 bulanan ya Mas Ade? Iya, pokoknya totalnya itu sekitar 2 bulanan. Jadi pada saat itu shock juga sih. Soalnya kita kan kalau di China ini kan termasuk negara yang pertama kalinya ya mendapatkan COVID-19 ini. Soalnya ini merupakan asalnya COVID-19 kan dari sini ya, dari Wuhan. Jadi pada saat itu sempat shock juga, panik juga. Tapi ternyata kami jadi yang paling pertama yang buat yang bisa overcome. Betul. Kalau Mas Ade rasakan ya sebelum kita membahas topik kita lebih lanjut, yang Mas Ade rasakan apa sih yang membuat mereka lebih siap dan juga cepat gitu ya dealing with COVID-19. Seperti kita ketahui mungkin mereka memang punya pengalaman sebelumnya dengan SARS atau MERS pada saat itu ya. Jadi mereka lebih cepat gitu menurut saya. Cepat, bukan hanya cepat tetapi juga tepat gitu. Jadi terbukti dari beberapa kota di China seperti salah satunya Shanghai bisa dibilang sekarang sudah kembali normal. Bekerja, sekolah semua sudah kembali seperti sedia kala. Mungkin karena sistem pemerintahannya yang berbeda kali ya dengan Indonesia. Kalau di sini kita tahu sendiri bahwa mereka di sini kan sistemnya komunis, di mana government-nya itu memegang peranan yang sangat kuat sekali. Jadi semuanya itu satu suara ketika government-nya memberikan perintah nih. Maka semua rakyatnya itu harus mengikuti perintah dari government-nya. Mereka kan nggak seperti di Indonesia, kita mungkin memiliki freedom to speech. Mungkin ketika pemerintah memberikan anjuran untuk menggunakan masker, beberapa masyarakat masih bisa mengungkapkan opininya gitu. Kalau mereka nggak setuju dengan anjuran dari pemerintah, tapi beda dengan masyarakat di China ini ketika pemerintah memberikan perintah kalau untuk menggunakan masker, maka seluruh masyarakat kelapisan ke bawah itu mesti mengikutin, nggak boleh nggak gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan. Jadi sehingga lebih mudah untuk kayak memberikan sebuah perintah ke masyarakat, dan masyarakatnya di sini lebih patuh kepada pemerintahnya karena mungkin berbeda dari sistem pemerintahannya. Benar. Jadi memang mungkin jika dirasakan itu ya Mas yang kerasa beda. Masyarakatnya juga ikut patuh semua, jadi semua berjalan dan memang kita tahu sendiri memang pemerintahnya juga memiliki kesiapan yang mungkin bisa dibilang lebih gitu ya. Tahu harus bertindak seperti apa begitu kalau boleh dibilang. Dan banyak hal lainnya. Kembali lagi ke betul. Kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi saja kan. Nah, Mas Ade ini kan sebagai pekerja profesional gitu di Shanghai. Sejak kapan sih, Mas? Kalau profesionalnya ini semenjak tahun lalu sih. Kebetulan Desember 2019 saya mendapatkan pekerjaan di sini. Kebetulan sebelumnya saya udah menyelesaikan master saya di China. Kebetulan di kota Xiamen. Iya, setelah menyelesaikan master, terus
saya coba-cobalah itu meng-apply pekerjaan, tatonya dapat di Shanghai. Dan mulai dari Desember 2019 mulai bekerja di salah satu perusahaan di Shanghai ini. Oke. Gimana rasanya menjadi pekerja di perusahaan asing? Meskipun ya sudah cukup familiar dengan bagaimana masyarakat Tiongkok begitu ya, bagaimana beradaptasi dengan mereka. Tapi tentu ada hal yang berbeda ketika menjadi mahasiswa, kemudian sekarang harus menjadi pekerja. Oh iya, lumayan berbeda sih. Kalau di dalam pekerjaan, kebetulan di sini kita tahu bahwa masyarakat Tiongkok itu sangat terkenal dengan hardworking-nya. Jadi mereka kalau di dalam hal bekerja, mereka benar-benar kayak memberikan totalitasnya 100%. Mereka nggak segan-segan buat overtime. Bahkan mereka bisa kerja dari pagi, masuk jam 9 sampai jam 9 malam. Mereka bisa kerja kayak 6 hari seminggu. Mereka benar-benar sangat hardworking banget, dan mereka benar-benar sangat mereka dedikasi kepada pekerjaannya ya. Jadi kita sebagai foreigner pun kita mesti pintar-pintarnya gimana bisa compete dengan orang lokal di dalam hal etos kerja gitu. Oke. Jadi beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan ya Mas Ade. Iya, beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, dengan pressure-nya juga lumayan tinggi sih di China ini, karena kita tahu bahwa mereka standar mereka cukup lumayan tinggi di dalam hal pekerjaan. Kalau Mas Ade lihat secara general, apa sih bedanya ketika bekerja di Indonesia dengan di Tiongkok gitu? Ketika tahu mungkin tadi ya etos kerjanya, dedikasi kepada pekerjaan, mungkin ada beberapa yang membedakan di mana mereka rela berlarut-larut untuk bekerja, rela 6 hari dalam seminggu untuk full bekerja, mereka dedikasikan untuk pekerjaannya. Ya itu sih paling culture-nya sih yang berbeda. Kalau di Indonesia mungkin pada saat kita bekerja, biasa karyawan itu masih memilih kayak 9 to, maksudnya masuk kerja ya benar-benar tango ya. Ketika udah jam pulang, benar-benar pulang gitu. Kalau di China ini benar-benar teman-teman kayak mereka yang orang lokalnya, mereka benar-benar dedikasinya sangat penuh banget terhadap pekerjaan. Jadi kalau belum selesai nih target buat hari itu, mereka belum pulang, mereka benar-benar mau menyelesaikan dulu pekerjaannya, baru pulang. Paling itu sih yang membedakan. Kalau kita di Indonesia kan yang penting pas jam pulang kerja, ya udah langsung pada cabut. Pulang dulu ya, itu jadi PR atau ditunda besok. Nanti masih ngobrol lagi sama Mas Ade. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang, masih tema Salam dari Negeri Tirai Bambu.